Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairullah Salim Lubis dengan NIM 2003068081 dari BTNC Peternakan 2020. Di sini saya praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPTMP. Pertama-tama saya akan menjelaskan sistematika Gallus domestica. Untuk kingdom Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Aves, ordonya Galliformis, familinya Phasianidae, genusnya Gallus, spesiesnya Gallus domestica. Untuk anatomi eksternal Gallus domestica ada kaput, terusnya ada kolum atau cervix, selanjutnya ada truncus yang terbagi atas dua, ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior, selanjutnya ada cauda, ekor. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari caput. Yang pertama rostrum, yang terbagi dua, ada maksila rang atas, mandibula rang bawah, yang terlapis oleh zat tanduk. Selanjutnya ada cavomoris. Dalam cavomoris terdapat nares posteriores yang berfungsi sebagai penghubung rongga hidung dengan rongga mulut. Selanjutnya ada nares anteriores, itu hidung. Ini organum visus sebagai penglihatan dari Gallus domestica. Ini sera, tonjolan lunak yang berada di pangkal rostrum. Selanjutnya ada porus acousticus externus, itu telinga. Selanjutnya ada kolum atau cervix, yaitu leher dari Gallus domestica yang panjangnya dari cranium sampai dengan costae yang fleksibel. Selanjutnya bagian truncus yang terbagi atas dua, yaitu ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Fungsi dari ekstremitas anterior ini sebagai penyimbang saat turun atau terbang. Fungsi dari ekstremitas posterior ini sebagai alat untuk jalan. Selanjutnya ada cauda atau ekor sebagai penyimbang saat berjalan. Di sini saya akan menjelaskan bagian tulang dari ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Untuk ekstremitas anterior ada humerus. Selanjutnya ada radius yang berulang kecil. Ini. Selanjutnya ada ulna di samping radius. Selanjutnya ada ossa carpalia. Selanjutnya ada carpometacarpus. Dan terakhir ada digiti. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari ekstremitas posterior. Yang pertama ada femur. Selanjutnya ada patella yang berfungsi sebagai penghubung antara femur dengan tibia tarsus. Selanjutnya ada tibia tarsus. Tibia tarsus di belakangnya ada fibula yang melekat pada tibia tarsus. Selanjutnya ada carpometacarpus. Selanjutnya ada phalanges. Di sini saya akan menjelaskan bulu berdasarkan letaknya. Yang pertama tetrikes menutupi badan, retrikes menempel pada ekor, ada remiges pada sayap, parapterum itu menempel pada bahu, alula yang menutupi digiti. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bulu. Yang pertama bulu plume. Yang pertama ada kuil atau tangkai bulu. Selanjutnya ada racis, lanjutan dari kuil. Selanjutnya ada vexillum atau fane, mendera bulu. Vexillum atau fane terbagi ada dua barbule. Yang pertama barbule distal mengarah ke puncak. Selanjutnya ada barbule proximal, pangkal bulu. Selanjutnya ada bulu plumule. Dan yang terakhir ada bulu filoplume yang terdapat di cauda, ekor. Di sini saya akan menjelaskan topografi dari Gallus domestica. Pertama ini ada trachea, selanjutnya ada crop, tembolok, selanjutnya ada kor jantung, selanjutnya ada pulmo, kanan kiri di dinding dorsal thorax, selanjutnya ada hepar, yang di tengahnya ada vesica velea, itu empedu, selanjutnya ada gizzard, lambung, selanjutnya ada intestinum yang terbagi atas dua, tenu dan krasum, dan terakhir ada cloaca, anus. Di sini saya akan menjelaskan tractus digestivus atau sistem pencernaan. Makanan masuk melalui cavomoris. Di cavomoris ini terjadi proses pencernaan karbohidrat pertama kali karena terdapat enzim alfa amilase yang berfungsi sebagai pemecah karbohidrat menjadi glukosa.
Di cavum oris ini terdapat kelenjar saliva yang fungsinya sebagai pelumas untuk memudahkan penelanan ke esofagus. Selanjutnya esofagus, makanan masuk dari esofagus ke crop. Fungsi crop ini sebagai tempat penyimpanan sementara. Crop ini mempunyai 4 lapisan. Yang pertama lapisan tunika mucosa, yang kedua tunika submucosa, yang ketiga tunika muscularis, dan keempat tunika serosa. Selanjutnya makanan masuk ke ventriculus. Ventriculus terbagi dua, ventriculus glandularis atau proventriculus dan ventriculus muscularis atau gizzard. Di proventriculus ini terjadi proses pencernaan secara enzimatis, di mana di sini terjadi proses pencernaan protein pertama kali yang dibantu oleh enzim peptida dan HCl yang berfungsi sebagai pemecah protein menjadi asam amino. Selanjutnya, makanan masuk ke ventriculus muscularis atau gizzard. Gizzard ini mempunyai lapisan berwarna kuning yang sangat cerah dan kasar, dan ototnya sangat alot. Di gizzard ini terjadi proses pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh grid atau kristal putih yang kaya akan sumber kalsium. Selanjutnya, makanan menuju ke intestinum tenue. Intestinum tenue ini panjangnya sepanjang 110 cm. Intestinum ini terbagi atas 3, duodenum, jejunum, dan ileum. Di sini terjadi proses pemecahan lemak pertama kali yang dibantu oleh pankreas yang berfungsi sebagai penghasil enzim lipase. Proses pemecahan lemak dibantu juga oleh kantung empedu. Pankreas ini terletak di tengah-tengah dari duodenum, melekat kepada duodenum. Selanjutnya intestinum crassum. Di intestinum crassum ini terjadi proses pencernaan serat, yang mana serat-serat yang belum tercerna masuk ke intestinum crassum. Di intestinum crassum ini ada seka yang fungsi belum diketahui. Selanjutnya ada rektum. Di sini terjadi penyerapan air dalam jumlah sedikit. Selanjutnya ada kloaka, tempat pembuangan sekreta. Di sini saya akan menjelaskan organ tambahan Gallus-Gallus domestica, vesica velea. Adapun fungsi dari vesica velea yaitu mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang terlarut pada lemak, dan sebagai antiseptik untuk memecah lemak. Organ tambahan lainnya yaitu ada hepar. Fungsi dari hepar ini terjadi proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, mengubah makromolekul nutrien menjadi mikromolekul nutrien pakan. Di sini saya akan menjelaskan sistem respirasi pada Gallus-Gallus domestica. Udara masuk melalui nares anteriores menuju ke laring yang merupakan pintu masuk ke trakea. Selanjutnya masuk menuju ke percabangan bronchiolus. Setelah bronchiolus masuk ke pulmo. Pulmo terbagi dua, pulmo dexter dan pulmo sinister. Di sini saya akan menjelaskan sistem sirkulasi pada Gallus-Gallus domestica. Yang pertama itu pada core jantung yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, ventricle sinister. Adapun saluran yang dapat memompa darah menuju jantung yaitu aorta. Di sini saya akan menjelaskan sistem nervosum yaitu susunan saraf pusat. Yang pertama ada cerebrum, otak besar yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas yang berkaitan dengan intelijensi, kesadaran, dan pertimbangan. Selanjutnya ada cerebellum, otak kecil yang berfungsi untuk pengaturan keseimbangan Gallus-Gallus domestica, yaitu pada keseimbangan saat terbang. Selanjutnya ada medulla oblongata yang berfungsi mengatur infus yang berkaitan yang datang dari medulla spinalis menuju otak, contohnya pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Selanjutnya ada medulla spinalis, itu sumsum tulang belakang, yaitu berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tertentu. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada Gallus-Gallus domestica yang terdiri dari atas ovarium dan ovidum. Ovarium adalah tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, perkembangan serta pemasakan kuning telur atau kulit folikel.
Bentuk ovarium ini seperti buah anggur. Selanjutnya ada oviduk terbagi atas 5 bagian: infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Infundibulum berfungsi menangkap sel telur yang diovulasikan sehingga sel telur masuk ke tuba Fallopi. Selanjutnya magnum berfungsi sebagai proses perkembangan dalam waktu kurang lebih 3 jam. Selanjutnya isthmus berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme. Selanjutnya ada uterus. Pembentukan telur mendapatkan sekerabang yang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium. Selanjutnya vagina sebagai menyumbat pori-pori karabang sehingga datangnya bakteri dapat dicegah. Selanjutnya kloaka